cara biar tidak jadi korban atau tidak ikut menyebarkan hoax adalah jadi miskin. Ya. Teman-teman tidak akan mengakses media sosial. Oke, ketemu lagi di video ini teman-teman. Supaya lebih meriah pembukanya. Panas. Ini ruangan panas sekali ya. Subscribe, bantu kami kaya supaya bisa beli AC. Oke, jangan lupa subscribe dulu teman-teman. Oke, di video kali ini sudah ada Siapa? ahli teknologi kita. Pengguna. Adi Muhammad Sose, alumni. Saya harus memperkenalkan ini biar otoritasnya gitu. Oke, kalau gitu jangan. Jangan. Kita akan bicara soal Ya. satu fenomena yang semenjak media sosial kita merebak oleh pengguna, yakni hoax gitu. Ya. Jadi kenapa kita atau saya atau ini kenapa kira-kira atau mungkin semua orang punya pengalaman yang berbeda. Kenapa kira-kira kita hanya mencoba memikirkan ini? Kenapa kita suka sekali menebarkan hoax gitu? Apa yang menyebabkan kita mudah sekali memencet share, bagikan meskipun sebetulnya berita itu palsu gitu? Why? Pertama, saya ingin tanyakan, hoax itu sebenarnya kata apa? Apakah dia bahasa Inggris? Apakah bahasa Bugis? Apa bahasa Indonesia? Hoax itu kan bahasa Inggris. Oke, bahasa Inggris. Tapi misalnya hoax itu ya, tapi dia artinya berita palsu. Oh, itu palsu ya? Ya. Ya, berita palsu. Sebab mungkin ahli pembuat aplikasi ya, misalnya orang developer itu mengembangkan aplikasi. Kita bahas aja tombol share toh. Apa? Iya. Apa? Kenapa tombol share? Tombol share. Maju-maju ke sini. Awal-awal tombol share diciptakan itu karena menurut pengembang, bagaimana kalau misalnya kita membuat sebuah tombol di share supaya pengguna tidak mesti lagi mengetik ulang dan memposting ulang di berandanya. Jadi tinggal ketik share langsung tershare ke teman-temannya. Karena itu memudahkan. Itu strategi untuk mempermudah penyebaran informasi. Informasinya ini sebenarnya mereka tidak pikir lagi entah pengguna ini akan menyebarkan berita benar atau bohong, karena kan mereka pikir orang-orang ketika menggunakan media sosial mereka akan paham bahwa penggunaan aplikasi ini harus sesuai dengan aturannya. Jadi ketika kita ingin menyebar informasi, memberikan informasi kepada teman-teman kita di Facebook misalnya, di Instagram dan sebagainya, yang orang itulah yang akan memilah bahwa informasi yang akan sebarkan ini memang betul-betul informasi yang benar, informasi yang valid dan tidak mengandung kebohongan ataupun sara. Okay. Tetapi karena kebanyakan orang merasa bahwa sebuah informasi penting dan sifatnya sangat penting sehingga mengalahkan rasionalitas itu sendiri, maka mereka sebar tanpa memperhitungkan kebenaran informasinya, mempertimbangkan itu tanpa mempertimbangkannya, artinya akhirnya mereka sebar. Berarti penggunaan tombol share itu bukan persoalan negatif positif. Ya, maksudku bukan tidak negatif gitu pengadaan tombol share itu, tapi yang menjadi persoalan adalah orang yang menggunakan itu. Sebuah aplikasi memang sudah dirancang sedemikian rupa untuk memudahkan hal-hal yang baik, karena ketika kita ingin mencoba menggunakan sebuah aplikasi untuk kegiatan yang tidak baik, sebenarnya tidak begitu, karena banyak orang yang mengikat ketika kita menggunakan aplikasi. Cuman itu kembali ke orang yang menggunakan. Pertanyaan saya selanjutnya adalah sebenarnya pertanyaan intinya gitu. Kenapa orangnya gitu? Kenapa orangnya mudah sekali menyebar menurut contoh misalnya di dalam sebuah grup WhatsApp, entah itu grup WhatsApp atau Facebook, ketika kita memberikan sebuah informasi kepada orang-orang di dalam grup dan orang-orang grup tersebut memberikan tanggapan, entah itu kekhawatiran atau kesepakatan atau penolakan, tentu kita merasa bahwa ini karena saya memberikan mereka informasi, jadi kita merasa bahwa
saya dari sumber informasi dan orang-orang harus tahu bahwa Ya. saya memberikan informasi, Betul, betul. bukan orang lain. Betul. Toh? Begitu. Jadi ada memang tidak tahu apa itu namanya, mungkin kau lebih paham. Ada memang rasa tersendiri ketika kita berhasil memberikan informasi ke orang bahwa hey dengar, ada informasi dari saya ini, kalian harus tahu, toh? Dan tanggapan itu, wah ya benar, tahu ini informasi dari ini benar ataupun salah. Kan? Jadi ada memang namanya entah apa gitu. Kalau dalam analisis yang lain gitu, jadi kalau dalam teori sosial itu ada namanya post-truth. Jadi dalam teori agama dan politik ada namanya post-truth. Post-truth itu artinya melampaui kebenaran. Jadi kenapa kita suka sekali share hal-hal yang sebetulnya tidak benar? Itu karena ada kayak semacam sesuatu, misalnya ada berita tentang tadi misalnya soal ada berita non muslim memperebutkan Al-Quran gitu. Terus kita men-share berita itu karena dalam naluri emosional kita. Jadi post-truth itu adalah kita lebih ketimbang percaya kebenaran emosional dalam tanda kutip, oh sesuai dengan apa yang saya ingini, personal saya dibanding emosi saya, personal saya dibanding kebenaran seutuhnya gitu. Jadi saya lebih percaya hal-hal yang menggejolak emosi saya. Oh, Islam akan berjaya. Saya senang sekali gitu ya. Tidak peduli itu benar atau salah. Jadi saya langsung share. Itu namanya fenomena post-truth. Oke, fenomena post-truth ya namanya. Jadi kita sudah melupakan kebenaran, tapi saya menganggap sesuatu yang benar, apa yang sesuai dengan saya. Kita juga menganggap itu, akhirnya kita lebih semangat. Lebih, Jadi, ya. Artinya ketika sebuah informasi yang sudah sesuai dengan pola pikir atau keinginan kita, itu tidak ada lagi pertimbangan untuk mengklarifikasi kebenarannya. Nggak ada lagi. Kecuali misalnya, tadi contoh misalnya video yang diperebutkan, misalnya ada video memperebutkan Al-Quran, itu kan di-share ke orang-orang muslim. Mungkin orang muslim akan menanggapi, tahu benar. Tapi coba kau share video itu di orang-orang yang mungkin non muslim. Mungkin kau akan akan dicaci maki dan sebagainya. Pertanyaannya sekarang, kenapa kita sebagai orang muslim, misalnya kan kita tadi mengambil contoh, misalnya ada video hoax yang menampilkan non muslim memperebutkan Al-Quran karena misalnya virus corona, itu hoax. Sekarang di saat tadi saya bilang, di saat video itu dikasih ke muslim akan senang sekali dan mereka tidak akan berpikir hal lain gitu selain menyebarkannya. Tapi berbeda halnya nalar orang yang non muslim melihat video itu. Pertanyaan saya, kenapa muslim atau dalam tanda kutip kita yang menerima video itu, yang senang sekali, tidak malah mencoba untuk memikirkan hal sebaliknya gitu. Wah, apakah ini berita ini benar atau tidak? Kenapa kita tidak melakukannya itu? Kenapa kita susah sekali melakukannya gitu? Mungkin ada orang berpikir begitu dalam sebuah grup ketika video hoax tersebar. Ketika misalnya video hoax tersebar, apakah orang-orang itu yang rendah imannya atau tinggi nalarnya atau yang kayak sepertinya orang yang betul-betul merasa ini adalah hal aneh. Misalnya seseorang yang melihat sebuah berita mungkin dianggap ini kayaknya palsu. Sebenarnya mungkin dia ingin mengklarifikasi, betul ini kah, cocok tapi karena kekurangan untuk mengakses informasi juga yang tidak mendukungnya, mungkin dia diamkan saja. Tapi sebetulnya bukan hanya soal itu kalau menurut saya gitu. Karena kalau karena tadi dikatakan bahwa orang yang mungkin menganggap berita itu aneh gitu, sehingga mereka mempertanyakannya. Tapi kalau menurut saya kemungkinan besar kegagalan kita sebagai warga negara di situ gitu. Pemerintah sebagai pengendali warga negara, kegagalannya di situ. Karena pemerintah tidak, maksudnya Anda ini suka menyalahkan pemerintah. Bukan, maksud saya begini. Kenapa? Tingkat intelektualitas kita rendah sekali, maksudnya dari sisi itu. Karena menurut saya bahkan sebetulnya berita yang biasa-biasa saja seharusnya kita punya kemampuan untuk meragukan itu gitu. Maksudnya kita punya kemampuan untuk mengetes apakah data itu valid atau tidak. Bukan berarti ada data yang aneh baru kita bertanya, oh bisa saja ini hoax atau tidak. Tapi kita sebetulnya harus mempertanyakan segala data yang masuk atau informasi yang masuk. Kita punya premis yang jauh lebih buruk bahwa semua data yang kita terima itu adalah hoax gitu. Bahkan hal-hal remeh gitu. Jadi kewaspadaan semacam itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang sebetulnya menurut saya ini
punya intelektualitas yang di atas rata-rata, dalam tanda kutip tidak mudah menghakimi, tidak mudah menyebarkan, tapi punya kewaspadaan yang cukup. Gitu. Nah itulah makanya tadi saya bilang media sosial, aplikasi apapun itu, ketika ingin Anda gunakan, baca syarat dan ketentuannya. Ya kembali lagi, karena misalnya toh anak saja mau menggunakan media sosial itu, Sebut salah satu syarat dan ketentuan itu. kan nggak apa ya? Nanti kau cantumkan di situ. Nanti cantumkan syarat dan ketentuan Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter, semua cantumkan semua di situ. YouTube juga cantumkan. Ketika Anda baca dan coba Anda pakai pola pikir anak-anak. Ketika anak-anak membaca itu, mereka akan paham. Mereka akan tahu bahwa oh iya, ketika saya menggunakan Facebook saya tidak boleh begini. Ketika saya menggunakan Facebook saya hanya perlu begini. Mereka akan paham, dan ketika pola pikir anak-anak ini memahami semua syarat dan ketentuan itu, mereka tidak akan mudah untuk menyebarkan informasi bohong. Begitu, sepaham saya begitu. Sederhana saja, baca saja itu. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana sebetulnya membaca itu bukan mestinya ya itu satu langkah, tapi setelah membaca itu mana mungkin saya bisa tahu. Misalnya saya misalnya ini pengalaman pribadi kita soal pengalaman pribadi. Saya pengalaman pribadi saya pernah sekali membagikan satu broadcast yang sebetulnya hoax gitu. Jadi kayak dan mungkin semua orang pernah melakukannya gitu, tapi berjalan waktu kita akhirnya sadar bahwa pesan yang di broadcast itu sebetulnya hoax gitu, tidak benar. Dan pertanyaan selanjutnya yang mungkin perlu dijawab juga adalah bagaimana mengecek bahwa pesan itu benar atau tidak, atau bagaimana kita bisa menemukan satu kemampuan approach atau dalam arti melakukan penundaan terhadap aktivitas menyebarkan itu. Misalnya saya juga pernah. Terus saya pernah menyebarkan. Apa kira-kira yang menyebarkan itu dan kenapa sudah tidak? Ya, sebenarnya gitu. Awalnya saya menyebarkan sebuah informasi, bukan maksudnya foto lah. Itu informasi hoax sih. Hoax. Foto yang Kenapa, memuat tulisan, memuat gambar dan tulisan. Saya sebarkan karena menurut saya itu adalah sesuatu yang wow, luar biasa, lucu, dan di luar kebiasaan kita kan. Jadi saya sebarkan deh, lucu, keren, lucu tuh. Jadi saya sebarkan ke story saya. Setelah itu ternyata saya sebarkan dan terlanjur dilihat oleh teman-teman saya. Kemudian saya cari lagi informasi, betul tidak ini berita, betul tidak? Saya cari, ternyata ada klarifikasi di sebuah portal berita bahwa menyatakan bahwa foto itu adalah bikinan oknum tertentu, kemudian tidak benar adanya. Jadi saya langsung hapus story itu, kemudian saya bikin story lagi. Mohon maaf ya teman-teman, itu tadi adalah informasi yang salah. Jadi tapi kita perlu memberikan informasi lanjutan bahwa kita tadi memberikan informasi yang salah. Tapi itu sudah punya kesadaran dalam tanda kutip. Maksudku sudah punya kesadaran gitu. Tapi kita memang butuh pengetahuan berarti. Iya. Dan kekurangannya kurang membaca syarat dan ketentuan. Lagi kembali ke situ. Jadi nanti tuh kalau bisa. Jadi tipsnya, sekarang terakhir tips supaya kita terhindar dari hoax atau setidaknya tidak ikut menyebarkan hoax. Pertama, baca syarat dan ketentuan. Baca syarat dan ketentuan atau rajin membaca. Rajin membaca. Karena itu salah satu orang tidak membaca syarat dan ketentuan adalah orang malas baca karena terlalu banyak. Padahal ketika dibaca kan membuat kita semakin paham menggunakan media sosial. Jadi syarat dan ketentuan saat kita menginstal aplikasi buat akun itu ada. Jangan sedikit. Tapi itu yang pertama. Apalagi? Yang pertama tadi rajin baca. Kemudian yang kedua syarat dan ketentuan. Yang pertama, yang kedua apa? Yang kedua pertama membaca syarat dan ketentuan. Yang kedua
Pastikan berita yang Anda baca itu benar. Atau Atau ketika membaca berita jangan berdasarkan satu sumber saja. jangan mudah percaya. Bacanya minimal 3 atau 4 sumber berita yang valid. Karena Ya. itu sekarang Jadi, sudah banyak seperti laki-laki atau perempuan, jangan mudah baper. ya. Jadi kalau ada berita yang asik, Jangan langsung dia jangan langsung jatuh cinta. langsung jatuh cinta, tapi cari dulu kebenarannya di tempat lain. Oke. Yang keempat. Jangan terburu-buru memposting. Oke. Jangan terburu-buru. Karena Karena kan biasanya begitu. Ketika ada informasi baru, boy, saya pertama kali dapat ini, saya harus cepat share. oke. Jangan terburu-buru. Jadi kecepatan jari tangan harus dikontrol Ya. oleh kecepatan berpikir. Berpikir dulu. Kecepatan jari tangan harus dikontrol Iya, oke. oleh kecepatan berpikir. Ah. Oh ya gitu. sudah kayak Rocky Gerung nih. Atau sudah kayak Suju Tejo yang Iya. mengkritik. Apa lagi? Oke, yang keenam, yang kelima. Jangan terlalu banyak membeli kota. Iya. Oh, terlalu banyak kota itu juga punya pengaruh penyebaran hoax gitu. Pengaruh finansial dan pengaruh pola pikir. Jadi cara biar tidak jadi korban atau tidak ikut menyebarkan hoax adalah jadi miskin. Ya. Teman-teman tidak akan mengakses media sosial. Cerdas sekali. Kalau kami ini sudah bisa, sudah boleh. terbiasa miskin. Ya, kita sudah terbiasa miskin, kita terbiasa tidak punya makan ya udah baik. Kemudian kita merasa sudah bisa pola pikir kita sudah bisa untuk kaya. Tidak apa-apa miskin, yang jelas kaya pengetahuan. Betul, itu cocok. Jangan sampai kaya dompet tapi miskin Oke, yang terakhir. pengetahuannya. Yang terakhir, biar kalian terhindar dari hoax atau terhindar dari ikut serta menyebarkan hoax, subscribe kanal YouTube ini. Biar kita buat video lagi tentang hal-hal yang mencerahkan, mungkin, tapi tidak mencerahkan sekali sih, malah mungkin menggelapkan. Tapi selama itu menghibur, teman-teman boleh, selama itu bermanfaat, subscribe dan tekan like. Tapi kalau tidak suka, dislike. Karena ada dislike, teman-teman. Kalau nggak suka hapus aplikasi YouTube-nya. Oke, tapi kita tidak akan mengikuti para hal-hal YouTuber atau pengupload video lain gitu. Jadi thank you sudah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you. Dadah.